Tapi kadang-kadang ada satu ibadah orang banyak pemahamannya masih simpul ya, masih singkat, belum begitu mengerti perbedaan. Begitu dia melihat ibadah ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, berarti tidak boleh kita lakukan. Siapa yang bilang begitu? Siapa yang bilang tidak boleh kita beribadah? Dalam dalam teks Rasul tidak pernah lakukan. Banyak ibadah kita lakukan tapi tidak pernah Rasul lakukan. Contoh, tarawih setiap malam Ramadan. Mana ada dalil dalam hadis atau dalam Quran boleh tarawih setiap malam sampai akhir Ramadan? Tidak ada. Rasul pun tidak pernah melaksanakan tarawih selama 30 hari Ramadan sepenuhnya. Kenapa? Apakah orang sekarang berarti jamaah Masjid Sunda Kelapa setiap tahun adakan tarawih dan mengundang imam dari Madinah dan Makkah? Bid'ah itu, dalalah. Kalau bid'ah dalalah berarti semua jamaah masih masuk neraka. Na'udzubillah. Memang ada alasan kenapa Rasulullah tidak merutinkan tarawih. Kalau Rasulullah rutin salat tarawihnya dianggap menjadi wajib, inilah yang menjadi berat bagi umatnya. Oleh karena itu Rasulullah hanya salat tarawih hanya 4 malam, habis itu tidak salat tarawih lagi. Berarti ada alasan. Jangan kita orang terlalu pemahamannya, enggak, Rasul hanya 4 malam tarawih, ya udah saya 4 malam aja tarawih. Bukan begitu pemahaman agama. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mohon apapun persoalan, selama masih ada berbeda pendapat, ada pemahaman A, B, C, jangan dipermasalahkan. Yang mau puasa boleh, yang tidak mau berpuasa boleh, yang mau puasa selama 9 hari boleh, yang tidak mau puasa sama sekali pun boleh. Jadi puasa mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau anda mampu puasa selama itu, alhamdulillah, karena Allah mencintai amal selama 9 hari itu. Kalau anda tidak mampu, hanya dapat 1 hari, boleh. Dapat 2 hari, alhamdulillah. Dapat 3 hari, syukurlah. Tidak dapat hanya 1 hari, hari Arafah. Yang namanya hari Arafah adalah besok, luar biasa. Paling tidak, kalau anda tidak berpuasa selama ini, paling tidak sayang, jangan sampai tertinggal hari Arafahnya. Dan hari Arafah 1 hari. Banyak orang bertanya, hari Arafah berapa hari? Emang wukuf Arafah berapa kali? Hah? Wukuf di Arafah 1 kali, berarti 1 hari. Tidak ada berapa hari Arafah, 1 hari Arafah. Jelas Bapak Ibu? Jadi banyak hal, soal puasa hari ini, soal puasa besok, soal zikir berjamaah, soal doa habis salat dipimpin oleh imam kita, atau soal maulid, atau soal hal-hal yang lain. Semua pemahaman harus disesuaikan. Saya paling senang waktu kita dulu belajar di Madinah. Sistem sekolah di Madinah, khusus sekolah agama, walaupun orang datang dari luar negeri, ditanya, enti dari negeri mana? Oh Indonesia. Oh Indonesia Syafi'i. Masuk kelas itu. Kenapa masuk kelas itu? Di situ belajar mazhab Syafi'i. Kenapa? Supaya habis belajar dia tidak berantakan sama orang masyarakat Indonesia, karena sama mazhabnya. Tapi kalau dia gaul bermacam-macam belajarannya, datang di sana merasa diri anak pintar, anak sudah paham agama dan semua mazhab, datang ke sini berantakan sama masyarakat, ribut terus. Karena anak dapat belajar lebih paham daripada ente. Kok ente begini? Anak lebih paham. Ini tidak boleh, ini haram, ini syirik, ini bid'ah, ini muncul berbacahan, bermusuhan. Habis itu kehancuran. Itulah akibatnya orang yang terbiasa belajar di Mesir maupun belajar di mana saja, di Madinah, di Makkah, dia mau sesuaikan belajaran di sana, seolah-olah memaksa masyarakat Indonesia ikut
belajaran sama di Madinah sama di Makkah. Oleh karena itu Bapak Ibu, harus kita memahami kondisi dan keadaan. Apalagi sebagai khatib, sebagai ustaz, sebagai seorang da'i, begitu anda berbicara harus mengetahui siapa di hadapan kita, mazhabnya mereka apa, pemahamannya apa, supaya saat kita menyampaikan sesuatu jangan menjadi bingung jamaah kita, malah dia tidak tahu mana yang benar mana yang salah. Itulah kesalahan yang terjadi di Indonesia, tersebar banyak masalah. Akibatnya banyak yang kita nerima pertanyaan, jamaah malah bingung. Ustaz, yang benar mana sih? Emang Quran ada berapa? Hadis ada berapa? Kan Quran satu, hadis itu satu, Nabi kita satu, Allah satu. Tapi kenapa umat ini berpecah belah? Karena kita tidak mau sesuaikan kondisi kita. Malah Imam Ahmad Hanbali sendiri, walaupun dia mazhabnya Hanbali, salah satu syarat dakwah adalah ma'rifatu halin nas, mengetahui hal kondisi keadaan manusia saat kita berdakwah. Jadi kita belajar Indonesia biasa Syafi'i, jangan maksa-maksa ikut mazhab Hanbali, karena di situ ada perbedaan pendapat. Walaupun Imam Hanbali muridnya Imam Syafi'i, Imam Maliki gurunya Imam Syafi'i, tapi kok ada dua mazhab? Tapi tak pernah kita mendengar Imam Maliki marah sama Imam Syafi'i. Murid ini durhaka. Tak pernah ngomong begitu. Karena hal pemahaman itu wajar terjadi. Walau syaa Allah laja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah menghendaki, Allah maha mampu jadikan umat ini bersatu, tidak ada perbedaan. Tapi disitulah kerinanan Islam, disitulah hikmahnya Islam. Ada kemudahan, ada perbedaan. Mau tarawih 11 boleh, mau 23 boleh, tidak mau tarawih sama sekali boleh. Alhamdulillah, begitulah indahnya Islam, tidak ada maksa-maksa. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau anda tidak mengerti terhadap satu hal, begitu anda bertanya, sudah mendapatkan sesuai jawaban yang berbeda dengan kebiasaan kita, jangan keburu sebarkan. Walaupun ilmu yang kita dapat itu benar 100% untuk diri sendiri, bukan untuk umum. Karena lebih baik mensatukan umat walaupun masih bodoh daripada sudah faham tapi berpecah belah. Faham? Faham? Ini tolong dihafal kaidah itu. Lebih baik umat tetap bersatu walaupun bodoh, lebih baik daripada faham agama tapi berpecah belah. Karena prinsip agama kedamaian, prinsip agama bersatuan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa difahami dengan benar. Jangan salah guna agama kita. Apapun kebaikan kita boleh ajak orang lain. Apalagi dalam hal masa ini yang kita sama-sama mempelajari ciri-ciri dan tanda-tanda hari kiamat. Sekarang jujur saja, mana yang lebih luar biasa jamaah sekalian? Biar antum tahu, ada seorang ustaz meninggalkan, saya tak perlu sebut nama, tinggalkan semua soal agama. Dia menghabiskan 8 tahun membahas soal fikih. Begitu dia mengambil pelajaran dari bermacam buku dan bermacam mazhab, dia mengambil kesimpulan dan dia menyampaikan kepada murid-muridnya dan kepada jamaah, salat jamaah tidak wajib. Kenapa salat jamaah tidak wajib? Dia bilang, habis saya mendapatkan banyak pelajaran dari perbedaan, kesimpulannya begitu. Sekarang Bapak Ibu, separuh umat Islam tidak salat sama sekali. Kira-kira walaupun ilmu itu benar, kira-kira boleh kita sampaikan? Malah tambah malas orang. Malas. Oh ternyata tidak wajib. Ya Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Jadi saat kita berbicara Bapak Ibu, walaupun ilmu itu benar,
qala Allah, qala Rasulullah, tapi belum tentu saat kita sampaikan bisa jadi baik. Karena ada satu hikmah, walaysa kullu ilmin yuqal, bukan setiap ilmu harus disampaikan. Hati-hati, bukan setiap ilmu harus kita sampaikan. Hati-hati. Tapi yang kita sampaikan apa? Yang berguna, yang bermanfaat untuk umat Islam. Dan kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, hadithun nasa bima ya'qilun, aturiduna an yukadzdzaba Allah wa rasuluh, sampaikan kepada manusia apa yang bisa diterima oleh akal mereka. Jangan sampai mereka mendustakan Allah dan Rasulnya. Ini wasiat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Saat kita berbicara di masjid, beda sama di kampung, beda sama orang tua, beda sama anak muda, ya bermacam-macam. Inilah kembali kepada pemahaman seorang ustaz, seorang da'i, bisa mengerti, bisa faham kondisi dan keadaan. Ada orang datang memberikan bersoalan, soal apa namanya, rumah tangga, kita langsung punya respon dan emosi, udah ceraikan dia saja. Walaupun perkataannya benar, tapi bisa, jangan lupa di antara suami istri itu ada banyak anak. Jadi harus kita perhatikan soal anaknya. Beda sama hukum orang suami istri yang belum punya anak. Kalau suami istri yang diperintahkan oleh Islam ceraikan, Islam juga memperhatikan kalau suami istri yang punya masalah sama, tapi karena dia punya anak banyak, tidak dianjurkan untuk cerai, malah dianjurkan untuk bertahan. Walaupun punya masalah sama, tapi hukum bisa jadi beda. Ini semua kembali kepada pemahaman seorang yang belajar dan mengajar agama. Jadi Bapak Ibu, agama itu perlu kursus. Jadi bukan sembarangan kita bicara. Bukan begitu merasa diri, alhamdulillah anak sudah belajar sekian tahun di Sunda Kelapa, jadi anak boleh berbicara agama. Hati-hati. Sudah jelas? Saya berbicara seperti ini karena sungguh Bapak Ibu, saya sangat sayang sama Bapak Ibu. Karena saya tidak mau di antara Bapak Ibu nanti di hadapan Allah akan ditanya, kenapa kamu berbicara terhadap agamaku yang kamu belum mengertinya, belum memahaminya? Apa yang kita jawab? Apa yang kita jawab? Kalau ada orang sakit gigi dan kita sarankan suruh periksa jantung, boleh enggak? Salah dong. Kalau orang sakit jantung, masa kita bawa orang bengkel suruh operasi? Pak, ini sakit jantung katanya, dioperasi orang bengkel katanya, tidak masuk, malah tampak mati orang. Jadi harus, agama pun begitu. Dan saat saya nasihati Bapak Ibu, saat anda ingin bertanya, tolong anda lihat anda mau bertanya kepada siapa. Anda mau bertanya kepada siapa? Karena di masa ini salah satu ciri hari kiamat, banyak ustaz, banyak yang membawa nama agama, tapi Fatihah pun tidak bisa baca. Betul enggak? Banyak. Apalagi di Indonesia, karena terlalu bebas, tidak ada aturan, tidak ada sistem, semua bisa, apapun bisa. Kalau mau bandingkan ulama dan para da'i di seluruh dunia sama para da'i di Indonesia, jauh lebih banyak Indonesia. Karena terlalu gampang menjadi ustaz atau da'i. Tapi kita tetap mendoakan mereka. Allah tahu niat mereka, walaupun niatnya baik. Dan saya selalu sampaikan, belum tentu orang yang berniat baik, belum tentu berlakunya benar. Harus hafal itu. Orang yang berniat baik belum tentu berlakunya benar.
Orang yang namanya teroris yang bom di hotel, bom sana sini, niatnya apa? Hah? Niatnya apa? Jihad kan? Punya pemahaman tak boleh orang kafir tinggal di negeri kita, negeri Islam. Mereka ini kotor, najis, dan negeri kita bersih, tak boleh mereka tinggal. Itu kan ada niat. Tapi apakah niat itu yang baik? Jihad fi sabilillah berlakunya bisa jadi baik? Belum tentu. Dan soal dia mati bunuh diri lewat bom, itu urusan Allah nanti. Apakah Allah masukkan dia surga atau neraka, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Jadi tak perlu bahas sejauh itu. Tapi yang jelas prinsip agama kita, hal itu tidak boleh, walaupun niat kita baik. Tanda-tanda hari kiamat ada lebih, ulama menghitungkan lebih daripada 100. Tapi jelas Bapak Ibu, kalau kita mau hitungkan semuanya 100, habis waktunya. Oleh karena itu kita mengambil sedikit demi sedikit sampai kita bisa menyelesaikan soalan ciri-ciri hari kiamat. Pertemuan ini, pertemuan yang akan datang, dan mudah-mudahan lancar. Sabtu depan tanggal 10 November habis zuhur, kalau Allah izinkan dan mudahkan, insya-Allah kita bawa acara di masjid ini, Damai Indonesiaku TV One. Dan insya-Allah banyak kegiatan yang kita akan rutinkan, bukan hanya Rabu, bukan hanya hari Minggu, insya-Allah juga hari Sabtu. Mudah-mudahan doa Bapak Ibu. Tanda-tanda hari kiamat, kita masih membahas soal hari kiamat atau tanda ciri-ciri hari kiamat yang kecil. Karena kita sudah menjelaskan pertemuan yang lalu, ciri-ciri hari kiamat ada berapa? Hah? Ada berapa? 3 atau 2? Oh, kok lihat jari saya? Ya 2. Walaupun anda lihat 3, jangan setiap anda lihat berarti benar. Ya, ciri besar dan ciri kecil. Dan tahap terjadi ciri-ciri dan tanda-tanda itu ada 3 tahapan. Jadi tanda hari kiamat ada 2 macam, tanda besar dan tanda kecil. Tahapannya, terjadinya 3 tahapan. Yang pertama, tanda-tanda yang sudah lalu. Yang kedua, tanda-tanda yang sedang berjalan, yang kita lagi hadapinya, yang kita lagi melihat. Yang ketiga adalah ciri-ciri yang akan datang. Apakah itu kecil dan besar? Ya sama saja. Karena ada yang sudah lalu, ada banyak ciri-ciri yang kecil. Yang sedang berjalan juga ciri-ciri yang kecil. Terus yang ketiga, yang belum terjadi, ada juga tanda-tanda yang kecil dan yang besar. Tapi yang jelas Bapak Ibu, ciri hari kiamat yang besar belum satu pun muncul. Tapi kalau satu sudah muncul, kata Rasulullah, turutannya, karena tanda ciri-ciri hari kiamat yang besar ada 10. Nanti kita insyaAllah pertemuan yang akan datang seterusnya kita akan bahas. Itu turunnya, keluarnya Al-Mahdi, turunnya Nabi Isa, ada Ad-Dajjal, ada Ya'juj Ma'juj, nanti ada asap dan ad-dukhan, nanti ada ad-dabah, binatang yang keluar dari batu yang besar. Pokoknya bermacam-macam bahasan. Kalau sudah muncul ciri-ciri yang besar, berarti sudah hari kiamat. Sampai kata Rasulullah SAW, turutannya seperti tasbih. Kalau kita potong tali tasbih ini, apa yang terjadi? Sudah, semuanya terlepas dan jatuh. Sampai kata Rasulullah, kalau muncul ciri-ciri yang besar, orang yang sedang melipatkan bajunya, habis dia cuci, dia lipatkan baju, belum selesai melipatkan baju, sudah terjadi hari kiamat. Orang yang jual beli
sampai begitu dia bayar, kemudian mengambil barangnya mau pulang, belum pisah dari tempat jual belinya, sudah terjadi hari kiamat. Saking cepatnya. Oleh karena itu, sengaja saya milih tema ini supaya Bapak Ibu benar-benar waspada, hati-hati, apalagi terhadap ciri-ciri yang sedang berjalan. Ciri yang pertama yang terjadi adalah ciri kecil, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'ithu ana wasa'ah kahataini." Qala wa dhamma sababa wal wusta. Diutusnya aku dan hari kiamat seperti dua jari ini. Anas radhiyallahu anhu berkata, dan beliau sallallahu alaihi wasallam merapatkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Ini dua jari ya. Dari Allah menciptakan bumi, langit dan malaikatnya, kemudian Nabi Adam, sampai hari kiamat ini, sepanjang ini. Jadi istilah lain, ini dunia kita. Ini dunia kita. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini anggap dunia ya, sudah jelas, ini dunia. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begini. Berarti yang tertinggal dari habisnya dunia berapa? Hanya sedikit. Di antara yang sedikit adalah utusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda yang pertama. Azam.